Oke, gue sebenarnya udah ngebahas konten ini, udah gue upload juga kemarin, tapi setelah gue cek ulang, banyak yang komen juga. Itu banyak beberapa part itu ada yang hilang. Terus, kayak ada ngebug juga suaranya, jadi gue terpaksa gue take down. Dan gue juga lagi nggak di rumah kemarin, gue lagi jalan-jalan, nginep di satu tempat. Dan gue sekarang udah sampai lagi. Gue rasa ya udahlah, gue bikin lagi apa namanya kontennya yang kemarin dan ada sedikit beberapa informasi tambahan untuk kalian semua. Jadi sebelum gue mulai, gue minta kalian untuk di-like video gue, terus yang belum subscribe, di-subscribe dulu, dipastikan. Dan yang belum sholat, itu sholat dulu, setelah sholat baru nonton gue. Sama yang terakhir nih, ini parfum gue masih ada, gue juga sedikit kemarin ada lengah. Harusnya liburan lebaran itu tokonya gue nonaktifin, tapi tokonya aktif. Ada yang beli, jadi agak sedikit terganggu untuk pengirimannya. Nah kalian kalau sekarang mau beli lagi, itu udah bisa. Gue udah taruh di keranjang di sini. Ya kalian langsung beli dari sana. Masih gue kasih gratis. Kalau kalian beli satu, gue kasih satu. Kalau kalian beli dua, gue kasih dua gratisnya. Ya cek aja langsung ke Shopee gue. Oke, gue mau langsung mulai. Ini tujuan konten ini untuk anak-anak Jackmania. Jadi kalau bukan Jackmania, jangan repot-repot komen-komen sana-sini. Ngintilin kemana gue pergi. Jadi tujuan gue membuat video ini ya untuk keluarga gue sendiri, Jackmania gitu. Kalau misalkan gue bikin tentang timnas ya untuk seluruh Indonesia. Tapi kalau ketika gue bikin konten tentang Persija, tujuan gue untuk anak-anak Jackmania gitu. Jadi nggak usah kerepotan, nggak usah protes, nggak usah banyak permintaan kalau kalian bukan pendukung dari Persija Jakarta gitu. Itu sedikit apa namanya pemberitahuan aja. Karena pada repot-repot sekali orang-orang itu. Oke, gue mau mulai. Ini Persija lawan Madura itu tanpa Gustavo Almeida sama Gayos. Kedua pemain andalan kita sebenarnya itu nggak bisa main karena kena kartu merah di pertandingan sebelumnya. Kalau kalian ingat, emang cukup keras juga pelanggarannya. Gue juga cukup kaget waktu itu, apalagi pelanggaran Gayos. Dan ternyata nggak sampai di situ. Ternyata pelanggarannya ini, hukumannya itu jadi panjang gitu. Jadi setelah pertandingan pun masih direview, mungkin Komdis ya, masih direview dan ternyata Gustavo dapat hukuman tambahan itu 2 game lagi, dan si Gayos ini dapat hukuman tambahan 4 game. Oke, jadi yang ada peluang untuk banding itu si Gayos. Kemungkinan kalau Gayos bandingnya diterima, kemungkinan dia bisa sama kayak si Gustavo 2 game juga. Mungkin, gue nggak tahu itu akan diterima atau enggak, tapi kayaknya Persija sekarang lagi mengusahakan itu untuk banding si Gayos diterima. Jadi nggak cuman lu di pertandingan kena hukuman wasit terus selesai, nggak. Lu setelah pertandingan pun itu masih direview. Kalau misalkan ternyata harus ditindak lebih lanjut, ya lu ditindak lebih lanjut. Ini adalah membuktikan kalau nggak ada spesialnya, setiap klub sama di mata PSSI, setiap klub sama di mata LIB. Terbukti dengan kedua pemain ini, bahkan di saat-saat penting seperti ini malah mendapatkan hukuman tambahan yang gue nggak tahu ya semestinya apa enggak, tapi ya mereka berdua ini mendapat hukuman tambahan. Dan semoga bandingnya bisa diterima. Oke? Terus ada poin yang menarik juga, itu tentang target kita. Target kita itu memang dari awal, ini udah Persijanya juga udah disclaimer juga. Manajemen juga udah ngumumin kalau kita targetnya 4 besar gitu. Jadi 4 besar ini udah harga mati. Nggak bisa di bawah itu. Kalau di bawah itu ya harus ada evaluasi untuk si Carlos Peña. Karena dia ditargetkan untuk 4 besar. Kemarin sempat ada harapan kita bisa ke peringkat 1, kita bisa ke peringkat 2. Nah itu yang membuat ekspektasi kita jadi tinggi banget gitu. Seakan-akan kita ada di 4 besar yang harusnya target kita ini suatu kegagalan. Padahal emang ini tujuan kita sebenarnya. Gue cuma mau merefresh aja gitu. Takutnya orang-orang mikir kalau kita performanya lagi, wah kok kita kacau amat kita di 4 besar. Dan memang targetnya itu 4 besar. Sama kayak Timnas deh. Timnas itu target masuk Piala Dunia itu nggak sekarang sebenarnya. Target masuk Piala Dunia itu 2030 sekian lah. Tapi berhubung ada kesempatan, berhubung ada peluang, jadi seakan-akan kita bisa masuk ke Piala Dunia itu saat ini. Nah kalau nggak masuk, itu kayaknya nanti kita bakal marah gitu. Padahal memang nggak ditargetin untuk saat ini. Sama halnya kayak Persija. Jadi gue agak mengambil contoh supaya mudah dimengerti. Jadi peluangnya bagi gue untuk juara tipis banget. Jadi kalau untuk peringkat 2, peringkat 3 itu masih oke, masih bisa banget. Skemanya ada di minggu ini. Jadi kita ada 2 pertandingan. Makanya gue bilang ini pertandingan yang kita harus banget menang di pertandingan ini, karena di atas kita itu ada Persebaya, selisih poin kita sama dia itu sekitar 5 poin kalau nggak salah.
Oke. Jadi kalau kita menang, 2 pertandingan kita menang lawan Madura, away, kita menang lawan Persebaya di kandang, dan Persebayanya mengalami kekalahan keduanya, itu kemungkinan besar kita bisa ke peringkat 3. Kita bisa ngeganti posisi si Persebaya nanti ketika main di kandang. Kalau kita kalah dua-duanya, itu agak repot. Karena di bawah kita ini ada, di bawah kita itu Malut sama Arema kalau nggak salah. Iya, Malut sama Arema. Lo benerin gue ya kalau misalkan gue salah di kolom komentar. Itu Malut sama Arema. Itu kalau kita kalah 2 kali, mereka menang, kita bisa langsung lompat ke posisi ke-6. Jadi pilihannya antara 2. Antara kita ke peringkat 3 langsung, atau kita drop langsung ke peringkat 6. Itu opsinya. Jadi pertandingan ini harga mati bener-bener. Gue nggak merhatiin ya Persebaya itu lawannya apa selain kita di pertandingan besok. Ya mudah-mudahan bisa lah Persebaya gagal dapat kemenangan, terus kita bisa dapat dua sapu bersih di 2 pertandingan ini. Kita bisa memperbaiki lagi posisi sampai ke klasmen ketiga. Terus apa ya? Gue lihat deh, nggak apa-apa deh. Gue coba cek ya si klasmen. Nanti gue akan tampilin juga di layar klasmen untuk liga kita, Liga Indonesia. Oke. Jadi Persib Bandung 57 poin, ada Dewa United itu 49 poin, Persebaya benar di atas kita 48, benar selisihnya 5 sama kita. Ada Persija 43. Nah ini yang gue bilang tadi benar Malut sama Arema. Malut bahkan poinnya sama kita 43, Arema 42. Kalau kita kalah 2 kali, drop kita bisa sampai ke bahkan itu bisa bahaya juga dari si PSM Makassar di peringkat ke-7. Ini ngeri banget gitu. Oke. Terus kalau kita bisa menang 2 kali, tadi hitung-hitungan gue kita dapat 5, kita bisa merubah posisi si Persebaya Surabaya. Sekarang gue mau ngecek jadwalnya Persebaya, dia lawan kita. Oh, dia udah unggul 1 pertandingan dibanding kita. Jadi setelah lawan kita dia lawan Madura, ya oke lah. Sepertinya kita bisa. Jadi kalau misalkan kita menang sekarang, kita dapat 46 poin. Persebaya tetap 48 karena dia udah punya tabungan game 27 permainan. Kita baru 26. Ketemu lagi kita sama Persebaya, kita bisa menang lagi, ya dia akan di bawah kita. Jadi benar-benar di pertandingan kali ini benar-benar kita harus harus menang, itu harga mati banget. Oke? Terus masalah stadion, banyak juga yang nanya sama gue, "Bang, stadion gimana Bang? Kita di JIS atau GBK?" Sampai hari ini pun belum ada keputusan apakah main di JIS atau di GBK. Cuman gue yakinnya GBK karena JIS rumputnya tuh belum sempurna banget, dan GBK lagi nggak ada event sama sekali. Dia nggak ada pertandingan timnas, dia nggak ada konser dan lain-lain. Pasti Persija dikasih izin untuk main di sana. Tapi kalau JIS agak berat. Gue lebih suka mana? Kalau untuk nonton gue lebih suka JIS. Karena dia view-nya itu kalau dari tribun itu enak banget ya. Karena dia dekat dengan lapangan dan segala macam. Terus untuk atmosfernya, kalau untuk nonton lebih enakan di JIS. Tapi kalau untuk atmosfer, untuk kebanggaan, kayaknya GBK masih lebih oke. Lo juga boleh komen, gue juga penasaran. Kalian ini lebih suka kita main di JIS atau kita main di GBK. Oke? Kayaknya udah. Gue gak ada catatan lagi. Ntar gue cek sekali lagi. Lawan Persebaya. Nggak ada. Oke. Kayaknya cukup. Nanti gue akan update lagi. Besok pertandingannya. Hari ini gue upload sore. Ya udah. Mudah-mudahan sesuai harapan kita. Di 2 pertandingan ini kita bisa menang. Insya Allah. Dan kita bisa kembali ke posisi di mana semestinya. 3 besar lah paling nggak. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.